di bawah. Yang mana? Yang ini? Nah, ini konsep ekosofisme, harmoni Tuhan, alam, dan manusia dalam pandangan Nasr. Nah, ini kan bisa kita ganti ke Osman Bakar. Ya. Konsep ekosofisme, harmoni Ya. Tuhan, alam, manusia dalam pandangan Osman Bakar. Iya. Kan itu bisa gitu, Mbak Tata. Atau kalau mau, misalnya kalau Mbak Caca tertarik dengan kajian gender, itu tadi konsep ekosofisme berwawasan gender dalam pandangan Sachiko Murata misalnya. Di Sachiko Murata kan meskipun dia nggak bilang tentang ekosofism, tapi kan kajiannya sangat sufi dan bicara tentang lingkungan ya. Nah, saya tadi konsep ekosofism atau ekosofisme berwawasan gender dalam pemikiran Sachiko Murata. Oh iya, konsep ekosofisme berwawasan gender dalam pandangan Sachiko Murata. Oh. Itu menarik juga tuh Sachiko Murata tuh tentang yin dan yang itu dalam. Jadi kan beliau bukunya Oh itu kan iya. ya, itu kan bicara tentang relasi gender dalam kosmos ya. Nah, itu juga bagus tuh kalau mau diteliti lebih dalam. Kan kalau dalam disertasi saya tuh membahas secara umum aja, nggak fokus ke ekosofisme berwawasan gendernya. Iya, Nanti Bu, ya. ada tulisan saya juga tentang ekosofisme, tinggal dicari aja. Ketik ekosofisme nanti keluar tuh berbagai tulisan tentang ekosofisme. Oh iya. Siap, Nah, siap. misalnya sekarang Mas Ferdi apa namanya? Udah kita kunci Mas Ferdi bikin Word baru dengan judulnya yang tadi. Mas Ferdi tutup dulu ini, bikin Word, kita tampilin langsung, jadi kita praktek langsung bikin outline. Atau di bawahnya ini boleh, di bawahnya ini, di bawahnya, ini nggak usah tutup Word deh. Ke bawah kita bikin langsung contoh. Bawah sini, Bu. Di paling bawah kan itu masih kosong kan, paling bawah. Nah, di bawah situ kita tulis judulnya tadi ekosofisme berwawasan gender dalam pandangan dalam perspektifnya bolehlah, dalam perspektif Sachiko Murata. Nah, kita klik ke bawah bab 1. Oke, berhenti di situ dulu, Mas Ferdi simpan, nanti saya yang share screen sekarang. Nanti dari saya, paparan saya baru kita praktekkan ke Mbak Tata ya. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman ya. Ya, Bu. Oke, contoh. Nah, ini teman-teman, contoh apa namanya, apa aja sih yang harus ada dalam outline teman-teman ketika nanti mengajukan proposal ya. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu, nanti kita praktekkan di tadi judulnya Mbak Tata ya. Contohnya aja nanti Mbak Tata dipikirkan lagi, kalau memang Mbak Tata tertarik silakan diajukan, kalau enggak Mbak Tata tinggal cari judul lain. Nah, misalnya tadi tentang ekosofisme berwawasan gender dalam perspektif Sachiko Murata. Nanti kita sesuaikan ya, Mbak Tata ya. Bab 1 kan pendahuluan biasa ya, teman-teman nggak usah dijelasin. Nah, yang kedua ini kerangka teori dan perdebatan akademik. Nah, nanti di sini teman-teman akan bicara variabel utama yang dibahas. Misalnya tadi kan ekosofisme berwawasan gender. Nah, berarti di sini Mbak Tata masuk kajian teoritis tentang ekosofisme. Nah, terus nanti bab 3 ini kita bicara tentang gambaran umum objek penelitian. Nah, kalau ada ini suara siapa ya yang bocor ya? Ini ada suara siapa yang bocor nih? Nah, bab 3 ini teman-teman biasanya itu bicara tentang, ada yang kalau kajiannya kuantitatif, itu di sini biasanya tentang metode penelitian ya. Nah, tapi kalau yang kita bukan kuantitatif, biasanya di sini gambaran umum objek penelitiannya, misalnya tadi Mbak Tata ekosofismenya itu
dikerucutkan lagi ke gender. Nah, makanya di sini mulai masuk gendernya nih, Mbak Tata. Jadi misalnya di sini relasi gender dalam apa konservasi lingkungan berwawasan gender misalnya judul di jadi konservasi lingkungan berwawasan gender. Jadi kita nggak masuk dulu ke ekosofismenya, tapi konservasi lingkungan berwawasan gender itu bisa menjadi bab penghubung dari variabel utama kepada variabel temuan. Nah, gitu. Mas Ferdi bisa sambil diketik Mas, nggak apa-apa Mas. Jadi tadi bab 2-nya itu kan kajian teoritis tentang ekosofisme ya. Nah, bab 3-nya konservasi lingkungan berwawasan gender gitu. Mas Ferdi. Nah, bab 4-nya baru kita masuk kepada temuan inti. Kalau kami di tafsir itu biasanya untuk menemukan sebuah konsep, kita memulai dari term Al-Quran terkait ekosofisme. Nah, tapi saya kan nggak tahu ya, kalau di filsafat kan beda dengan tafsir. Nah, kalau tafsir gitu, nggak mungkin kita menemukan sebuah konsep tanpa mendahulukannya dengan term Al-Quran. Nah, makanya kalau teman-teman filsafat ya udah, ini nanti Mbak Tata yang bisa mengisi sendiri, karena saya nggak tahu gaya filsafat seperti apa. Untuk sampai kepada ungkapannya pandangan Sachiko Murata ya. Nah, berarti kan di sini masuk nih bab 4-nya pandangan Sachiko Murata terkait dimensi sufi dalam pelestarian lingkungan. Nah, gitu Mas Ferdi. Jadi bab 4-nya itu tadi perspektif Sachiko Murata dalam upaya pelestarian lingkungan apa tadi? Sufi ya? Iya, dimensi sufi. Ya, dengan dimensi sufi atau melalui dimensi sufi gitu. Susah Bu nulisnya kalau dua layar berbeda ini. Nah, nggak apa-apa, Mas Ferdi nulis di punya Mas Ferdi aja. Nah, Oke. nanti Nanti baru saya. ditampilin. Nah, baru setelah itu apa poin-poin pelestarian lingkungan yang ada di dalam bukunya Sachiko Murata. Misalnya karena beliau nggak sama sekali bicara tentang pelestarian lingkungan, tapi bagaimana interaksi yang harmonis dengan lingkungan. Nah, berarti kan dimulai dari membangun kesadaran lingkungan dulu ya. Iya. Nah, misalnya kesadaran lingkungan tentang apa sih hakikatnya atau apa sih makna alam raya dalam kajiannya Sachiko Murata. Dia memaknai alam itu apa? Dan Bentuk transendensi Tuhan atau gimana gitu. oh iya. Ada yang menggambarkan bahwa alam raya adalah citra Tuhan gitu kan dalam kitab suci. Nah, kalau dalam Sachiko Murata, alam itu kenapa harus dihormati? Ya, karena alam itu adalah apa? Misalnya ya sesama makhluk ciptaan Tuhan misalnya. Maka dia juga punya eksistensi yang harus kita hargai. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, terus sampai ke terakhir, sampai Mbak Tata memutuskan bahwa pelestarian lingkungan itu tidak mungkin terjadi tanpa dasar pemikiran yang jelas tentang pemahaman terkait lingkungan itu sendiri. Nah, jadi kenapa Mbak Tata nanti mengatakan itu adalah ekosofism? Yaitu karena pandangan spiritual itu. Jadi meskipun Sachiko Murata tidak mengatakan itu sebagai sebuah ekosofism, tapi pandangannya Sachiko Murata itu menggambarkan tentang ekosofisme itu sendiri. Oke, berarti Bu, itu kita harus jelas dulu di bab kedua tentang konsep ekosofisme, Bu ya. Apa aja pandangan-pandangan itu. Terus nanti dihubungkan, dikorelasikan dengan pandangan Sachiko Murata. Walaupun dia nggak bicara ekosofisme, tapi nilai-nilai yang dibahas dalam bukunya kayak yin dan yang, tawazun, konsep keseimbangan itu. Ya, betul. Oke. Nah, nanti baru kan disimpulkan setelah itu. Setelah Mbak Tata menjelaskan poin-poin pemikirannya Sachiko Murata terkait lingkungan, yang itu bisa kita pahami sebagai caranya Sachiko Murata menyadarkan manusia tentang bagaimana memandang Tuhan, bagaimana memandang alam, bagaimana berinteraksi harmonis dengan lingkungan, tadi tentang tawazun dan seterusnya. Nah, disitulah Mbak Tata menyimpulkan ini adalah model ekosofismenya Sachiko Murata. Gitu. Nah, gitu ya Mbak Tata ya. Nah,
nanti di kesimpulan itu teman-teman, kan kemarin udah kita bahas ya tentang rumusan mayor sama minor ya teman-teman ya. Kalau misalnya rumusan masalah itu kan satu yang mayor, berarti rumusan masalahnya Mbak Tata itu nanti adalah bagaimana konsep ekosofism berwawasan gender dalam perspektif Sachiko Murata. Nah, itu akan dijawab tadi minornya itu nomor satu tadi yang bab 2. Bagaimana kajian teoritis tentang ekosofism nomor satunya. Nah, yang kedua apa tadi yang bab 3? Bagaimana pelestarian lingkungan melalui apa tadi Mas Ferdi? Nah, kayak gitu tadi. Pokoknya jadi minor question yang kedua itu adalah bab 3. Nah, kayak gitu ya, disesuaikan nama pembagiannya. Yang pertama konsep ekosofisme, Bu. Yang kedua tadi gambaran umum, jadi konservasi lingkungan berwawasan gendernya. Nah, oke, sekarang saya tutup dulu. Saya tutup dulu ini, Mas Ferdi tampilin lagi, Mas. Kita langsung bikin ininya. Nanti mayor minor questionnya. Saya nggak nulis, Bu, pusing. Ya udah, bab 1 udah biasa, bab 2 kajian teoritis. Itu tadi di bab 2-nya aja, Mas. Bab 2 kajian teoritis. Tadi seandainya saya yang share screen anunya kan saya bisa ini Bu langsung gitu enak kan. Ini soalnya muter-muter ke apa page yang lain gitu. Kajian teoritis tentang ekosofisme, bab 2 itu. Satuin aja Mas, di bab 2-nya biar jangan terpisah-pisah. Bab 2.2 gitu kayak biasa. Nah, kajian teoritisnya naikin. Nah, nanti kan Mbak Tata tinggal ini ya. Nah, terus bab 3-nya tadi apa Mbak Tata? Gambaran umum. Bukan, tapi oh ya, konservasi lingkungan berwawasan gender. Konservasi lingkungan berwawasan gender. Nah, terus ini bab 4-nya tadi kepada temuannya itu. Ya, pandangan Sachiko Murata tentang ekosofisme ya, Bu. Melalui dimensi sufi. Dimensi sufi. Bentar. Tar dulu. Itu udah pengulangan itu, bentar. Pandangan Sachiko Murata tentang ekosofism. Ya udah berwawasan gender aja langsung di situ, Mbak. Iya, berwawasan gender. Oh iya. Nah, nanti kita breakdown dulu deh. Misalnya A-nya. Dari bab 4 itu yang penting ini temuannya nih, temuan sementara. A-nya tadi. Kesadaran. Ya. Kesadaran manusia. Kesadaran lingkungan. Membangun kesadaran lingkungan. Membangun kesadaran lingkungan. Nah, terus apa? Nanti dipretelin ya sama Mbak Caca ya. Alam dalam pandangan Sachiko Murata ya, Bu. Oh, ini seharusnya yang B jadi A, seharusnya malah. Oh, iya. Nah, tapi di situ nggak perlu disebut Sachiko Muratanya, karena di atas kan udah disebutin Sachiko Murata. Misalnya di situ kita langsung sebut saja alam sebagai manifestasi apa gitu. Iya. Misalnya tadi kalau itu kan ada sebagai sarana manusia mengenal Tuhan. Tulis saja di situ Bang. Alam sebagai sarana manusia mengenal Tuhan.
Nanti pokoknya disebutin di situ. Nah, terus yang turun lagi B-nya nanti jadi C, Mas. Nah, yang B jadi C. Yang B itu kita buat misalnya di situ alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Oh, Ini kan sufi banget ini. iya Bu ya. Jadi itu mendetail banget ya Bu. Ya, jadi kan pandangannya sufi itu kan ya itu dia kan dengan dimensi batin ya. Karena Iya. dimensi batin itu kan oke, alam sebagai sarana manusia mengenal Tuhan itu udah spiritual banget tuh. Terus alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, terus bla 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 nanti sampai kepada membangun kesadaran lingkungan. Nah, terus misalnya coba Mas Ferdi dibikin D-nya. Nanti di ujungnya itu nggak apa-apa A B C D E F G gitu lah Mas. Nanti di ujungnya laki-laki dan perempuan mengemban tugas kekhalifahan. Oh. Mengemban bukan mengembang Mas, mengemban tugas kekhalifahan. Bu, tapi terma kata kekhalifahan itu kan sangat Islami ya. Ada Ya kan, nggak? ya nggak apa-apa kan ekosufismenya kan dalam pandangan Sachiko Muratanya dia Islam kan? Atau ya bisa saja kita gunakan kekhalifahan atau manajemen lingkungan gitu, pemeliharaan lingkungan. Kan kekhalifahan itu yang kemarin kita sudah maknai artinya kan sebagai pengelola alam kan. Iya. Berarti di situ kekhalifahan dalam garis miring Mas Ferdi mengemban tugas kekhalifahan garis miring tadi pengelolaan lingkungan. Kalau konsep ekosufisme itu Bu menganggap bahwa alam itu adalah perwujudan wujud Tuhan juga. Tajali ya. Nah, tapi itu mungkin agak banyak kritikan juga ya, karena nggak mungkin Tuhan disandingkan dengan ciptaannya. Makanya di situ kita menggunakan kata sarana mengenal Tuhan, bahwa kalau matahari itu dahsyat, panas membara, kemudian itu siapa yang sesungguhnya menciptakan matahari yang sangat besar itu? Ya kan berarti Allah. Kalau bunga itu indah, ya siapa yang menciptakan keindahan itu? Ya Allah itu maha indah. Makanya Allah memperkenalkan sesuatu yang indah agar manusia mengetahui bahwa Allah itu indah. Iya. Nah, kalau dalam kajian sufi kan gitu. Jadi manusia mengenal Asmaul Husna itu kan ya dari alam itu sendiri. Efek dahsyatnya 99 Asmaul Husna itu tergambar ajarannya untuk mengenal sifat itu melalui ciptaan-ciptaan Allah tadi. Misalnya Tuhan maha mengatur, ya alam raya ini kan teratur. Tapi siapa yang mengatur? Ya, Tuhan. Misalnya kan dalam kajian kosmologi kan ada istilah tentang keteraturan alam raya kan. Nah, makanya kan dalam Al-Quran wakulun fi falaki yasbahun, semuanya di dalam alam raya ini semuanya berjalan sesuai dengan rotasinya. Matahari, bulan, bumi dan seterusnya itu kan berjalan dalam rotasi. Nah, itu kan berarti kan keteraturan. Kita menyadari keteraturan alam raya. Nah, yang maha mengatur siapa? Yang mengatur itu kan Allah. Nah, di situ pandangannya seperti itu. Makanya kita mengatakan alam sebagai sarana manusia mengenal Tuhan itu di situ. Ya. Nah, nanti Mbak Tata menjelaskannya kayak gitu. Itu ada di bukunya Pak Kures itu penjelasan kayak gitu. Penjelasan itu Bu ya? Ya, ada di situ. Makanya nanti pendapatnya Sachiko Murata itu bisa kita bandingkan dengan Mufasir gitu, supaya nggak lepas dari pandangan kitab suci gitu. Buku sumber primernya Bu? Ya harus bukunya Sachiko Murata yang The Talk of Islam itu. Itu kan udah diterjemahkan sama Mizan ya. Itu yang terbaru udah ada tuh. Nah itu nanti Mbak Tata nggak akan lepas dari karya-karyanya Sachiko Murata. Nanti kan banyak karya beliau selain itu. Coba nanti cari di Library Genesis ya. Iya. Nah, yang Mizan jadi 2 sekarang. Jadi 2 topik. Nah, nanti Mbak Tata ini yang D,
ini nanti di Mm-mm. ujung ya. Nanti kan Ya. misalnya sampai G. Nah, nanti yang berarti yang ujung ini adalah G gitu. Jadi Mm-mm. itu kan Iya. cuma baru contoh nanti membuat itu nanti baca kan dalam ya itu tadi keseimbangan alam kan belum masuk tuh. Misalnya Iya. Mas setelah C turun lagi Mas. Setelah C bikin lagi yang biar D jadi E. Nah, misalnya tadi keseimbangan dalam gini, yin dan yang keseimbangan dalam proses penciptaan alam. Nah, itu kan udah mulai masuk kepada kajian gendernya kan. Iya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi nanti sekali lagi yang di ujung Mm. itu terakhir ya. Iya. Oke, gitu ya, Mbak Tata ya. Iya, Sukses ya, siap, Bu. Mas Ferdi ya. Mantap ini. Oke. Udah jadi nih kayaknya nih. Bisa langsung Ibu, diajuin. di bab ketiga konservasi lingkungan berwawasan gender itu Nah, topiknya itu nanti kira-kira masuk di situ ekosofisme. Apa namanya? Ekofeminisme. ekos. Oh iya, Masuk di situ. ekofeminis. Oke, oke Isinya kita apa langsung kita tulis. tulis bab tiganya ya, Mas Ferdi. Kalau kajian teoritis itu Bu, isinya apa tuh? Sama perdebatan akademik. Ya, makanya nanti yang orang bahas-bahas tentang ekosofisme itu apa? Atau mau dari bab 2 boleh dari bab 2 Mas Ferdi. Misalnya bab 2 A-nya kan berarti definisi ekosofisme. Dasar teori. Berarti sama dengan landasan teori Bu ya? Iya, betul. Ya. Harus dimulai dulu dari definisi Ya. ekosofisme. Nah, Kalau boleh Mas Ferdi sebentar bisa nggak saya juga ini bisa Nanti share dulu lah, outline Daeng saya tuh. satu-satu, Daeng. Ya, Sabar guys, sabar. ya nanti setelah ini ya oke. definisi ekosofisme. Nah, terus pandangan Pak, ya ini bisa diisi apa namanya kalau kita udah baca ini, kalau kita udah baca jurnal. Nah, makanya ini nggak bisa diisi tanpa jurnal nih, Mbak Tata. Iya, Ibu. Iya. Nah, nanti B, C terserah isinya apa. Nah, misalnya tadi ada yang nulis tentang ekosofisme, siapa tuh yang bahas tadi tuh? Ada yang bahas Saya tentang Bu, ekosofisme. saya Bu. Nah, ya misalnya nanti di situ apa yang dibahas orang gitu. Nah, gitu ya. Iya. Oke. Siap, siap. Nah, bisa aja kan di sini kita tulis dimensi spiritual manusia dan alam misalnya, Mas. B-nya. Ekosofisme. Dimensi spiritual manusia dan alam. Nah, Atau bisa juga hubungan lingkungan dan iya, iya benar sih. Spiritual ya. ya kan biar masuk kata sufismenya. Mm-mm. Nah, misalnya gitu nanti, makanya ini sekali lagi tergantung bahan bacaannya Mbak Tata nanti. Iya, Bu. Dan ini nggak akan bisa sama dengan tulisan yang lain karena tergantung tadi rujukan kita. Iya. Nah, terus misalnya di bab 3 konservasi lingkungan berwawasan gender. Nah, di situ misalnya kita masuk Ekofeminis. ya ekofeminis. Nah, nah di situ nanti misalnya ekofeminisnya kan juga itu macam-macam. Nanti Mbak Iya. Tata cari yang menurut Mbak Tata itu pas dengan sufismenya karena nggak semuanya bisa kita terima kan. Iya, Bu. Ada yang ekofeminis itu yang saya kritik dalam disertasi saya kan ada stereotip ya. Mm-mm. Nah, itu kan jangan dibahas juga di sini karena kita nggak ngebahas tentang perdebatan itu. Ya, tapi kita lebih konsep yang ada hubungannya dengan spiritual tadi ya, Bu ya. Nah, Uh, pokoknya cari kajian ekofeminisme ini meskipun dia bergerak dalam bidang politik ya, dia kan lebih kepada pandangan politik tentang lingkungan. Jadi bagaimana dukungan politik nanti untuk upaya gerakan konservasi lingkungan. Ya, oh. Jadi supaya nggak bergerak sendiri mereka harus ada dukungan kebijakan politik sebagai payung hukum gitu. Karena kalau nggak ada hukum, ya nanti nggak punya legalitas kan. Iya, benar, Bu. Makanya nanti Ini
Oh, ini kita masukin juga nggak Bu? Misalnya kelompok-kelompok pecinta lingkungan gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan bukan cuma ekofeminisme aja yang berwawasan gender. Nanti yang lain juga, misalnya androsentris. Mm-mm. Nah, jadi nanti androsentris tuh, Mas Ferdi. Diketik di situ androsentris gerakannya apa? Ya, Ya, gitu. Mungkin ke ini ya, lebih kepada ekosentris. Kalau antroposentris nanti jadi berantem tuh Mas Ferdi. iya, Ekosentris. iya ekosentris ya Bu. Nah, nah itu mungkin 3 itu nanti cukup tuh. Iya Bu, siap. Nah, udah deh nanti di situ. Nah, ini masih sangat amat mungkin berubah ya, Kak. Ini baru awal aja. Tapi kira-kira nanti ketemunya gitu. Sebenarnya sih kalau saya di ini ya, Pak Tata, teman-teman, Iya Bu. kalau di PTK itu punya ciri khas sebelum kita menggagas sebuah pandangan tokoh, itu kita mulai dari hadis Nabi. Misalnya ekosufisme pada masa Nabi Muhammad gitu. Nah, tapi kalau di sini saya nggak tahu ya kalau di UIN itu gimana. Biasanya kami gitu sebelum masuk kepada pandangan Al-Quran, nah, kita jadikan apa namanya eh, model Rasulullah Heeh. untuk menjadi apa role model ketika kita kembangkan itu dalam kajian Al-Quran yang sekarang gitu. Oh, jadi sejarah banget ya Bu ya dari Iya, jadi dari kan kita dasar. mau iya, jadi kan kita mau bilang gini bahwa Rasulullah itu kan eh, sangat syumul ya, sangat komprehensif dalam mengajarkan hal-hal. Jangankan hal-hal yang berat kayak gitu dari kita bangun tidur sampai tidur lagi aja itu diajarin kan sama Nabi gitu. Iya. Makanya ada atau bisa dimasukin ke bab 2 tuh sebenarnya Mas Ferdi. Kalau dia nggak bisa jadi bab khusus, ekosufisme dalam hadis Rasulullah gitu. Di bab 2. Nah, model ekosufisme dalam hadis Rasulullah itu juga bagus nanti. Model ekosistem. Iya, bukan ekofeminis tuh Mas. Model ekosufisme. Ini kajian filsafat apa tafsir ini Bu? Tapi Ya, iya kan, ini kan Islam. uh, Itu bukan ekofeminis Mas. Model ekosufisme Mas. ya dia kan bab 2-nya kajian tentang ekosistem ya Bu. Pasti Iya. merujuk pada Rasulullah. hadis Al-Quran dan Iya. hadis. Iya. Iya, iya. Nah, bisa aja di situ di bagian E-nya model ekosufisme dalam Al-Quran. Mm-mm. E-nya. Karena ini filsafat ya, sebagai basic argumen ya. Iya. Dalam Nanti kan itu bisa ngeliat contoh yang paper saya, papernya Pak, siapa tuh namanya, Pak Suwito. Ada juga Iya, disertasi mahasiswa saya tuh, nanti juga insya Allah bulan September itu insya Allah terbit, namanya Muhammad Ridho Syahida. Dia tentang ekosufisme dalam tafsir kontemporer. Nanti Mbak Tata bisa lihat, itu bagus banget tuh. Iya. Itu kemarin kumlot dan jadi mahasiswa terbaik tuh. Wow. Ekosufisme dalam. Oh ya, nanti gini, Mbak Tata, karena ini kita udah jadi serapan bahasa Indonesia ya, sudah banyak Iya. dibahas. Berarti semuanya nanti harus konten tuh. Kalau misalnya ekosufisme, ekosufisme aja, jangan ada yang eco ya. Iya. Jadi di lagi, ini kan masih ada yang eco, ada yang eco nih. Nah, Iya. nanti ekosufisme aja. Ya, udah dengan bahasa ilmiah yang sekarang. Iya. Ya udah jadikan itu kan. Jadi deh. Insya Allah. Nah, jadi besok ini 160 sudah halaman. mengajukan ini kayaknya. Buat dulu dong. Sudah maju ini kayaknya. Ya, malam ini kan sudah bisa tuh digarap. Selain Sachiko Murata yang punya wawasan gender siapa Bu? Tokoh-tokohnya? Diriku. Ah. Tapi buku Iya, saya Bu. habis katanya. Kalau Iya, tekan ekologi. Tapi di ada Mizan beberapa habis Bu. Di Mizan habis Bu. iya di jurnal-jurnal itu udah dipecah-pecah tuh Mbak
buta. Tinggal cari Nur Arfia Febriani, nanti di situ ada ekosistem, ada ekoteologi, tulisan saya tentang itu. Ada yang berwawasan gender lagi. Nah, pas berarti. Ada ekosofisme berwawasan gender tulisan saya. Nanti kan makanya kalau Mbak Caca kan, Mbak Tata kan di Sachiko Murata, nanti Mbak bandingkan sama yang punya saya. Iya. Nah, kan nanti Mbak tinggal lihat versi yang saya seperti apa. Nah, itu nanti dikomparasi di bab-bab yang ini. Ya, atau kita mau langsung compare, Bu? Ada nggak di sini ya? Saya kadang-kadang suka, sebentar saya cari. Yang ekosofisme berwawasan gender ya, saya cari dulu. Saya kadang-kadang nggak nyimpen filenya di sini malah. Ekosofisme. Bentar ya, saya cari ya. Semoga ada di sini. Rebus tuh letter kepala kayaknya. Oh, oke nih ada nih. Ekosofisme berwawasan gender. Oke, saya share screen ya. Nah, coba ditutup dulu Mas Ferdi. Oke, saya izin share screen. Mana tadi? Nah, ini versi saya nih. Ekosofisme berwawasan gender dalam Al-Quran. Nah, kalau saya kan secara umum nih. Nah, nanti Mbak Tata tinggal lihat di sini. Apa kesimpulannya? Dalam tradisi ilmiah sufi yang kental dengan nuansa spiritual, gagasan tentang ekosofisme dalam rekonstruksi paradigma antropocentris adalah hal menarik. Oke, dimensi teman saya membangun kesadaran beraksi dalam konservasi demi ridho ilahi. Menulis mencoba untuk menyatukan relasi gender dengan ekosofisme sebagai taruhan dalam upaya membangun paradigma masyarakat yang integral dan holistik. Ini karena sehebat apapun upaya lakukan tanpa membangun paradigma yang baik, bisa dunia Oke. Di sini belum dijelaskan ininya ya, cuma garis umumnya aja. Rekonstruksi paradigma antroposentris ya kesimpulannya. Nah, nanti biasanya temuannya di akhirnya. Nah, mungkin bisa aja tuh tadi di awal setelah bab 2-nya Mbak Tata, ekosofisme sebagai upaya rekonsiderasi antroposentris. Bisa tuh Mas Ferdi. Setelah definisi ekosofisme, B-nya rekonsiderasi antroposentris melalui ekosofisme. Apa, Bu? Rekonsiderasi antroposentris melalui ekosofisme. Itu bagian D-nya tuh setelah definisi tadi. Itu sebagai dasar tuh. Ini kan tadi kesimpulan saya di situ kan, merekonsiderasi antroposentris. Nah, itu kan itu nanti Mbak menjadikan rujukannya misalnya salah satunya dari paper saya nih. Iya, Bu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, di sini kan dijelaskan tentang relasi mutasawuf dan ekologi, bla bla bla. Nah, saya tuh yang saya pakai tuh Ikhwanus Sofa, Mbak. Oh, Iwan Asopa yang punya itu ada, Bu ya? Dia kan bahas banyak alam juga kan, Bu? Iya, itu juga bagus banget. Itu saya dapat dari Pak Mulyadi. Iya, Bu. Kita kemarin dapat juga itu, Bu. Materi itu. Oh, iya. Nah, diharapkan dapat merekonstruksi paradigma antroposentris. Oh. Ini yang saya kutip nih yang kemarin saya bilang nih, yang Robi Aladawiyah. Ini Mariskama mengutip ungkapan Mutanabi tentang kegagalan. Nah, berarti yang memuji Robi Aladawiyah ini namanya Al-Mutanabi ya. Iya. Dia membandingkan kedahsyatan zahidnya ulama Basrah ini dengan relasi alam yang harmonis. Jika seluruh wanita seperti yang telah kita ceritakan, maka wanita akan lebih utama dari pria. Karena gender feminin bukanlah hal yang memalukan bagi matahari, seperti halnya gender maskulin yang bukan sebuah penghormatan bagi bulan sabit.
Oke, nah di sini misal menggali ekofeminisme ya. Kan tadi udah ada ya di situ ya definisinya ya. Ya Wah, kan alam jadi ini kayaknya nih. Nah, itu ada Al- semua di situ. alam kan biasanya dikonotasikan sebagai perempuan yang dieksploitasi, ya Nah, Bunda. itu. Yang Iya. bisa inilah pokoknya diambil semua manfaatnya, terus nanti dibuang deh. Terjadi tuh deforestasi, krisis. Iya. Sama Itu juga. itu kan pandangan yang menganggap bahwa alam itu lemah kan, Iya. tidak Padahal bisa berbuat apa-apa. iya. Makanya nanti dari kata tafsir itu sahoro, alam raya bukannya lemah atau tunduk, tetapi Tuhan menundukkan alam untuk manusia. Mm-mm. Nah, nanti dijelasin kayak gitu. Nah, ini kan nanti model-model relasi gender nih, Mbak. Nah, Iya Bu. ada relasi gender, terus oh, saya bikin karena berwawasan gender tentang keseimbangan karakter feminin dan maskulin. Itu yang kemarin ini nih, Mbak. Kita Iya bahas iya iya. keringanan. Karakter-karakter maskulin dan feminin. Hmm. Nah, kan nanti ujungnya semuanya tentang kesadaran apa namanya bahwa alam raya ini adalah sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan juga punya kewajiban itu tadi kekhalifahan tadi. Ujung-ujungnya Iya. sih itu nanti. Nah, nanti di sini oke. Oh iya, tadi Mbak udah membahas ekofeminisme ya di atas ya, udah cocok tuh. Berarti kan nanti Udah. di situ Mbak tetap lawannya tetap ekofeminisme berarti Mbak. Oh, yang Karena itu tadi. ya, karena kan kita berwawasan gender. Berarti Ah, yang kita rekonsiderasi tadi itu ekofeminisme memang. Tapi ekofeminisme yang tadi yang punya ungkapan tentang stereotip antara laki-laki dan perempuan itu nanti. Nah, makanya nanti nah ini kan relasi gender nih, udah saya jelasin relasi gender dalam ekosofisme. Nah, itu di situ bla 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 dijelasin ayat oh dan iya hadis. Nah, ini kan nggak lepas Hmm. dari ayat dan hadis nih Mbak tentang kerjasama laki-laki dan perempuan. Iya Bu. Karena kan di sini qala innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha asyabbaka asabiyahu. Ini kan menjelaskan nggak bisa laki-laki dan perempuan itu terpisah. Semuanya harus bekerja sama. Ini kan wawasan gender juga dalam upaya konservasi lingkungan. Itu kan makanya tadi pentingnya kita ngebahas hadis itu di situ. Basic argumennya. Iya, argumen ekosufisme tadi ya Bu ya. Iya. Makanya jangan lepas Al-Quran dan hadis. Nah, nanti kan ayat-ayatnya Mbak bisa ambil dari sini nih. Iya Bu. Nah, makanya nih kan yang surah Ar-Rum ayat 41 itu selalu jadi rujukan itu. Yang Iya, Zahra Zuhara pada Fasidul dari wabah. Di situ kan kita mengatakan Al-Quran itu tadi tidak mengatakan Zahra Fasidul baru wabah bima kasabat aidi rijal. Iya. Jadi adalah Iya. aidi. Nah, di situ lah masuk kajian Al-Qurannya tadi Mbak, yang di bab 2 itu. Oke. Nanti ayat ini masuk nih. Zuhara Fasidul. Nah, kita jelasin makna pasal yang dimaksud. Terusnya ini juga ada hadis-hadis tentang kebaikan, berbuat baik dan seterusnya. Kita ungkapkan pendapat mufasir. Terus panjang nih. Pokoknya ini pendapat-pendapat mufasir nih. Nah, ukhuwah maluki antara manusia dan alam raya. Tadi kan kita ada ya relasi manusia dan alam ya. Iya. Nah, ini masuk di sini nih ukhuwah maluki ya. Jadi saya buat istilah ini nih. Habal ma'anafsi, manusia dengan dirinya sendiri, habal ma'ihwani, manusia dengan sesama manusia, habal ma'afiyati, manusia dengan alam raya, dan manusia dengan Allah, habal ma'akholiki. Nah, ini untuk menjelaskan apa namanya integrasi ya. Iya. Atau hubungan sistemik. Kalau gini hubungan sistemik karena ada yang bawah dan ada yang atas. Hubungan sistemik antara manusia, alam dan Tuhan. Makanya kita sebutnya relasi harmonis. Iya. Udah masuk tadi. Oh, udah kesimpulan. Nggak ada nih. Relasi. Ada semuanya di sini ya. Iya, siap Bu.
Itu tinggal di searching aja ya nama ibu ya di sekolah. Iya, iya, ada nanti. Bisa dilanjut, Ai. Ya, oke. Iya, Bismillah. Udah dapet ide nih dari ibu. Udah penjelasan saya Ini kalau nggak di. luar Ya, biasa ini. lumayan, Mbak Tata. Iya Oke, ibu, terima kasih mungkin ibu ya idenya. sama-sama dengan senang hati. Mungkin satu lagi saya sampai jam 11 ya, teman-teman. Habis zuhur saya ada acara lagi soalnya. Oh, Kalau aku iya. boleh, Bu, ya, cuma ingin konsultasi. Kira-kira udah benar nggak ini outline saya ini? Ya, boleh silakan Mas Afri. Bisa di host Mas Ferdi? Mana? Halo guys. Ini, Bu. Ekospiritualitas dalam usul tradisional masyarakat Mandar membangun kesadaran lingkungan. Nah, Safri filsafat juga? Iya, Anda tasawuf juga, Bu. Oh, tasawuf. Iya. Oke. Jadi ini kan yang saya mau angkat ini sebenarnya adalah ekosufisme atau eko spiritual yang ada di dalam tradisi masyarakat Mandar. Kan dia ada dalam tradisi Mandar itu dikatakan usul itu. Jadi yang itu yang saya mau angkat. Yang mana dalam tradisi Mandar itu usulnya yang ada korelasi dengan eko spiritualitas untuk membangun kesadaran lingkungan gitu. Jadi di sini di bab ini secara umum saja Bu, ini di pendahuluannya. Coba di judulnya dulu. Ya kita judulnya. Ya oke. Nah, ini judulnya redundant nih, meskipun enggak redundant, tapi pemborosan kata di membangun kesadaran lingkungan melalui lensa sufisme. Itu kata membangun kesadaran lingkungan melalui lensa sufisme itu nggak perlu, Mas. Oh gitu. Ya. Itu dihapus dulu. Tunggu, Karena nanti gini, nanti kan di bab kajian teoritis itu kan harus diungkapkan variabel utama ya. Kalau gini nanti Mas akan banyak banget nih yang dibahas. Oh iya. Karena kan model begini nih berarti nanti bab 2-nya tentang ekospiritualitas. Nanti bab 3-nya tentang usul tradisional masyarakat Mandar. Nah, itu kan harus dijelasin satu bab lagi. Nanti kepada temuan bagaimana ekospiritualitas. Jadi ini yang saya hapus ya, Bu? Ya, membangun kesadaran itu habis itu. Ya, ini aja. Sip, itu dihapus. Okay. Nah, cukup sampai di situ. Kita langsung ke bab 2 aja. Bab 2. Nah, berarti kerangka teoritis tentang bukan kerangka teoritis, kajian teoritis, Mas. Kajian teoritis tentang ekospiritualitas. Kajian teoritis tentang ekospiritualitas. Nah, itu tadi masuk di situ ya, definisinya. Nah, nomor 1-nya itu selalu tentang definisi itu. A-nya definisi spiritualitas, 2 apa gitu. Itu juga nanti tergantung dengan apa yang Mas Sapri baca ya. Oke, Bu. Ya. Nah, terus bab 3 berarti tadi tentang tradisi usul tadi. Oh, bab 3 tradisi, bukan gambaran objek penelitian. Ya, gambar objek penelitian kan salah satunya itu tadi. Usul pada Mandar itu. Jadi apa tadi istilahnya? Usul apa tadi istilahnya? Dalam usul tradisional Mandar. Nah, usul tradisional masyarakat Mandar. Atau disebut tradisi usul. Namanya tradisi usul. Iya. Nah, berarti tradisi usul masyarakat Mandar maksudnya gitu ya? Enggak, maksudnya itu usul dalam tradisi Mandar, Bu. Kan ada tradisi-tradisinya Mandar itu yang memulai, maksudnya itu usul itu sebenarnya tujuan, Bu, harapan. Kayak contoh misalnya saya contohkan itu, misalnya orang Mandar itu kalau mau berangkat keluar atau mau berpergian, dia itu selalu memegang dulu di atas pintunya itu. Oh iya, yang pernah. Itu tujuan usulnya, maksudnya itu. Ya. Maksudnya gini, itu ada namanya nggak? Iya, Bu. Ada namanya nggak? Misalnya tradisi itu namanya apa gitu? Oh, bisa dikarenakan lagi. Misalnya spesifik. Nah, dicari dulu berarti
nama spesifikasikan itunya. lagi Ah, tradisi-tradisinya itu, Bu ya. Nah, saya Oh, pikir usul itu nama tradisinya. Apa nama tradisinya? Misalnya kan kalau yang iya. tadi contoh yang Karawang itu kan Mm-mm. 7 kue apa tadi namanya? Itu kan Iya, nama iya, iya. tradisinya. Nah, Iya, ini nama juga harus tradisinya. disebut. Apa nama tradisinya? Oh, ya bisa apa namanya ini? Bahkan banyak sekali itu, Bu, anunya. Ya, itu Apa namanya? harus Jadi disebut nanti salah mungkin satu. saya akan fokuskan lagi, kerucutkan lagi ya, Bu ya. Nah, coba berarti bab 3-nya tradisi titik-titik pada masyarakat Bandar gitu, Mas. Itu judulnya, Mas. Ya. Judul bab 3. Oh, judul ya. Nah, itu judul bab 3 itu. Nah, nanti di situ ya Mas sendiri yang ngisi apa? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti saya. Terus yang kedua kira-kira. Ya, itu berarti langsung ke bab 4 karena yang bisa ngisi Oh ya, cuma sudah Mas ada. Sakri. Iya, iya, Nah, iya. berarti bagaimana model eko spiritual itu? Model eko spiritual model eko spiritual bab 4 Mas berarti Mas. Oh ya, Bang. Model eko spiritual pada tradisi apa tadi Pak masyarakat Mandar. Dalam tradisi benar, benar. Dalam tradisi apa pada masyarakat Mandar. Iya. Udah. Nah, Oh itu ya, cuma jadi. Mas yang bisa ngisi. Jadi kalau kajian kayak gini ya cuma penulis saya yang paham. Oh iya, iya. Oke. Terus di bab limanya enggak perlu ya, Bu? Sebenarnya kalau Mas mau menulis 5 bab ya berarti udah selesai. Tapi kalau mau menulis 6 bab, Hmm. nah misalnya gini, Oh ya gitu ada ya. nggak tradisi Mm-mm. Islamnya? Misalnya relevansi ya kalau kita mau tulis bab 5. Kayak kayak misalnya kan di sana salah satu misalnya tadi di sana itu kayak Sayang Patudi itu, Bu. Sayang itu kan kuda yang menari itu. Itu selalu tiap tahun dia laksanakan di sana itu. Misalnya gini Mas, Ah, bab ya, limanya itu misalnya gini, relevansi ekospiritualitas dengan ajaran Islam. Kita mau mengatakan kayak gitu, misalnya. ya relevansi. Relevansi ekospiritualitas tradisi masyarakat dan ekospiritualitas tradisi apa titik-titik masyarakat tadi apa tuh? Masyarakat apa tadi namanya Bandar ya? Mandar, Mandar, Bu. Suku Mandar, Mandar. masyarakat Mandar dengan tadi ajaran Islam misalnya, Oh, atau dengan etika lingkungan Islam, ya, dengan etika lingkungan Islam. Nah, itu kan nanti kita mengatakan kan kadang-kadang budaya itu kan ada yang sesat misalnya. Misalnya ya, ya ya itu betul. yang saya pernah bahas sebelumnya pada eh, pembahasan moderasi beragama tanpa menyebutkan sebuah tradisi misalnya membuang kepala hewan di Ya, ya, ya. laut dengan tujuan menghormati sebuah tradisi itu ya. Nah, itu kan Ya, betul. satu satu sisi musyrik, kedua mengotori laut. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, nanti kita kan di sini Hmm. mau punya kesimpulan, oh ini relevan dengan tradisi ekonomi apa etika lingkungan Islam. Nah, nanti Oh di ya, situ ya. disebutkan. Tadi kan Ya, jenisnya kata Mas banyak ya. ya, ya, Misalnya ya. disebutkan satu, dua, tiga, ini Ya. relevan dengan ajaran Islam yang mana. Oh ya. Misalnya tadi kuda menari. Nah, itu Iya, kan ya. berarti seni, seni olahraga misalnya. Itu Iya. juga pernah diajarkan Rasulullah dalam bla bla bla. Oh iya, iya, iya. Oh ya. Ya, disebut saja. Pokoknya jenis jenis budayanya apa, kita cari relevansinya dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Dengan apa yang ada di dalam Ya. Al-Quran atau Hadis. Gitu. Oh, udah jadi deh bab 6. Eh, iya, Bu. Ada. Jadi yang Tadi penutup misalnya ya.
Coba sebut aja satu tadi Mas. Misalnya di situ kita mau kasih contoh ya. Tadi tradisi apa namanya yang kuda menari? Sayang Patudu. Nah, coba tulis dulu di situ. Tadi di bab Gimana? 5, di bab 5 tadi mana? Nah, Oh ya coba di sini ya. di sini. Sayang Patudu, misalnya. A kecil atau gimana? Sayang Patudu, relevan dengan seni olahraga berkuda. Relevan dengan seni olahraga berkuda. Silakan gitu. Nah, nanti apa Oh ya. lagi? Kan, bla bla bla. Oke oke. Iya Bu. Nah ya, kebayang ya Mas? Oke. Iya iya iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama dengan senang hati. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau maju? Silakan. Silakan siapa teman-teman? Nah, atau nanti, oh iya, sambil ini teman-teman, kayak saya kemungkinan 2 minggu ke depan ini Lanjut akan Mas Ferdi. akan saya 2 minggu ke depan kayaknya akan full banget ya. Mungkin kita libur dulu 2 minggu ke depan karena ada acara reakreditasi apa namanya AL dulu, AL MPI S3 di PTIK, jadi kayaknya saya nggak bisa ngisi buat 2 minggu ke depan. Nanti saya kabarin lagi ke Mas Ferdi sama teman-teman di jadwal kita selanjutnya itu nanti kita proposal ya, langsung ke proposal. Jadi misalnya kan tadi kita udah bikin judul, outline, nah nanti gimana cara membuat latar belakang masalah, perdebatan teoritis, sampai closing statementnya, terus bikin apa namanya identifikasi masalah, batasan, rumusan. Nah, itu nanti kita buat di apa namanya di pertemuan selanjutnya. Nah, ini kan teman-teman ada waktu 2 minggu nih. Nah, ada waktu 2 mingguan, berarti teman-teman sambil bikin proposal. Sambil kita tunggu informasi dari Mas Ferdi, mudah-mudahan udah lolos ujian proposalnya ya, Mas Ferdi ya. Amin. Amin. Insya Allah Selasa ini saya proposal Bu, ujian Selasa Ujian, atau Rabu Selasa. besok. Iya Bu. Pengujinya Karena Mas siapa? Ferdi. Gimana Bu? Pengujinya siapa? Prof Kusmana sama Prof Yusur Rahman. Oke, sip, mantap lah sama beliau. Oke. Kira-kira ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada nggak apa-apa kita tutup. Ya Bu, tutup aja nggak apa-apa. Bapak kita tutup ya. Jadi Ya. nanti insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu depan. Teman-teman udah jadi proposal ya. Berarti minimal tuh Mbak Tata sama Mas Safri nih yang udah kita bahas. Mbak Salwa juga kalau siap silakan ya Mbak Salwa ya. Jadi kita memang lebih kepada praktek ya daripada kajian teoritis. Nah, kita langsung praktek supaya selesai dari master skill program ini teman-teman memang udah jadi proposalnya gitu. Iya. Bu, terima kasih ya. banyak Bu. Pokoknya Terima kasih banyak Bu. Insya Allah jadi pokoknya ya sampai jadi nanti insya Allah kita kawal. Nanti setelah bikin proposal kita melanjut kepada bagaimana menulis bab 2 secara praktis gitu. Nanti kan misalnya Mas Ferdi bikin bab 2 nih, Mbak Tata bikin bab 2 terus kita cross check tuh per bab sampai nanti jadi tesisnya insya Allah. Siap Ibu, terima kasih banyak. Teman-teman gitu ya, boleh ya Bu. Kenapa? Teman-teman boleh ya kayak diskusi juga apa terkait bahan. Ya, siap insya Allah. Asal di Zoom kayak gini. Jadi maksudnya masalahnya langsung kita cari solusinya. Kalau di WA saya kadang-kadang terlalu banyak. Japri juga agak pusing jawabinnya satu-satu. Termasuk mahasiswa kita di PTK, saya bilang ketemu di kantor. Nanti kapan-kapan ini kan yang bertahan 12 orang ya. Sebenarnya 12 orang ini bisa main ke PTK nanti insya Allah. Iya, insya Allah Ibu. Karena memang tidak mudah bikin komunitas seperti ini teman-teman sekali lagi. Iya. Geng riset ya Bu ya. Memang ada agenda ke sana Bu, nanti saya tentukan nanti jadwalnya Bu. Iya, bisa jadi nanti pertemuan kita selanjutnya ya di PTK aja, nggak apa-apa nanti saya atur waktunya. Oke Bu, siap. Oke, tapi teman-teman kuliah di Rabu Kamis ya? Kamis Jumat. Kamis Jumat. Oke, berarti misalnya Rabu libur gitu ya? Iya Bu. Ya, nanti saya atur jadwalnya sama Mas Ferdi, insya Allah ya teman-teman ya. Ini nah kalau bisa kita riset.
Kalau bisa nanti teman-teman waktu ke PTQ itu udah jadi proposalnya dan udah di print out. Jadi saya nyoret-nyoretnya lebih enak gitu. Jadi nggak apa-apa. Mau sekadar baru judul terus outline nggak ada masalah. Udah ada jadi proposal lebih bagus. Tapi nggak ada bahan pun nggak Salah, apa-apa. Bu. Nanti kan bisa belajar. Siap, Bu. Salah yang di sini semua sudah jadi proposalnya. Amin. 12 orang ini insya Allah. Amin. Amin. Pokoknya semangat ya Mas Saiful Arif, Mas Iin Solihin, Asolok, Zulfadli, Arsyad NA, sama Mbak Yosita. Mudah-mudahan ketemu 2 minggu udah jadi ya. Minimal Iya, tadi Ibu. judul dan outline. Oke, Ya teman-teman ya. siap, Bu. Ibu, terima kasih Oke, banyak. terima kasih teman-teman semua. Mari kita tutup Terima diskusi kasih, kita Bu. dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.